هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا هلا هلا. الحمد لله رب العالمين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هدى Raja Subuh yang dirahmati Allah, marilah kita memperpanjang kita untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahrudin Rahmadin. Ustaz, kami silakan bersama. Dan taufiq berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin hadirat sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Pada saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan tidur sehingga salatnya tidak di awal waktu, dan juga yang laki-laki tidak berjamaah ke masjid. Bahkan juga banyak saudara-saudara kita yang tidak salat subuh. Alhamdulillah, Allah beri kita kefahaman, keyakinan untuk kita yang laki-laki ini kita kerjakan salat-salat fardu kita yang 5 waktu di awal waktu secara berjamaah di mana azan berkumandang. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syar'i sambil kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kajian kita fikih siasah. Kita sedang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan di dalam Islam. Yang sudah kita bahas, prinsip pertama adalah prinsip musyawarah dan mufakat, prinsip asyura. Dalam prinsip ini, ya kita ulang sedikit saja, bahwa seorang pemimpin, sampai pemimpin dan utamanya yang tertinggi khalifah, maka seorang pemimpin, ya ada dua pendapat dari para ulama pengarang kitab ini. Syekh Wahab Az-Zuhaili lebih setuju kepada harus bermusyawarah
dengan ahlu syura, orang-orang yang punya kemampuan untuk memberi masukan dan pandangan dan juga punya integritas yang baik, untuk kemudian bermusyawarah dengan mereka di dalam hal apa? Di dalam hal apa saja yang belum ada ketetapan syariat, baik dalam hal hukum, dalam hal pemerintahan, dalam hal politik, sosial, kemasyarakatan, semuanya dimusyawarahkan dengan ahlu syura, dengan ketentuan bahwa yang dihasilkan dari musyawarah tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada syariah. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah yang sudah kita bahas, prinsip keadilan. Jadi keadilan ini dalam Islam adalah suatu prinsip yang luar biasa, sehingga berlaku adil harus dalam segala aspek, bukan saja kepada masyarakat muslim, tapi kalau ada kafir dhimmi di wilayah Islam juga harus ditegakkan keadilan. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang sudah kita baca juga adalah prinsip equality before the law, bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Dalam bahasa disebut dengan al-musawat fil amam al-qanun, bahwa siapapun di mata hukum adalah sama. Sehingga jamaah rahimakumullah terkenal dengan pernyataan Nabi SAW bahwa umat-umat terdahulu telah binasa dikarenakan kalau ada orang yang lemah di dalam masyarakat yang mencuri, maka kemudian orang tersebut ditegakkan hukum ke atasnya. Tapi kalau ada orang yang kuat yang mencuri, ini kemudian tidak ditegakkan hukum ke atasnya, maka Nabi mengatakan kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, sungguh dipotong tangannya. Jemaah rahimakumullah, prinsip berikutnya adalah himayatul karamatil insaniyah. Himayatu al-karamatil insaniyah artinya adalah prinsip pemerintahan dalam Islam adalah prinsip melindungi kehormatan manusia, menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Ini maksud dengan himayatul karamatil insaniyah, menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Al-karamatu haqqun tabi'iyyun likulli insanin ra'aha al-Islam wa'tabaraha mabda' al-hukmi wa asasa al-mu'amalati. Kehormatan adalah hak prinsip setiap individu. Maka Islam menjadikannya sebagai landasan di dalam pemerintahan Islam dan juga di dalam bermuamalah. Fala yajuzu ihdaru karamati ahadin au ibahatu damihi wa syarafihi. Maka dalam Islam tidak boleh merusak kehormatan seseorang, tidak boleh menghalalkan darah seseorang dan juga kehormatannya. Sawa'un akana muhsinan am musian, musliman am ghairu muslimin. Prinsip ini berlaku sama apakah terhadap orang yang berbuat baik sampai kepada orang yang berbuat buruk.
Artinya nanti ketika hukum ditegakkan, itu bukan dalam hal tadi menghancurkan kehormatan, tapi dalam bentuk untuk memberi pelajaran dan efek jerah, dan supaya untuk melindungi ya, hak-hak manusia yang lain. Tapi pada dasarnya bahwa tidak boleh menghancurkan kehormatan seseorang, apakah dia orang yang berbuat baik atau tidak berbuat baik, apakah dia muslim atau bukan muslim. Lianna al-iqaba islahun wa zajar, la tankil wa ihana. Karena hukuman dalam Islam itu adalah merupakan untuk perbaikan, dan itu adalah untuk memberi peringatan, bukan untuk merendahkan dan menghinakan orang. Maka kemudian jemaah rahimakumullah disebutkan wala yahillu syar'an as-sabbu wal istihza'u wasyatam wa qadhful a'radi. Maka secara syariat tidak dibenarkan memaki-maki orang lain, mencemooh, menghina orang lain. Kemudian jemaah rahimakumullah, وقد أورع إعلان القرآن لمبدأ الكرامة الإنسانية في قوله تعالى. Al-Quran telah mengumumkan prinsip ini di dalam surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sungguh kata Allah, kami telah muliakan manusia. Wa qala Rasulul Islam sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah menjadi perkara yang diharamkan di antara kalian. Ini Nabi sampaikan pada waktu haji wada. Antara isi khutbah Nabi adalah penekanannya kepada bahwa tidak boleh kita memukul orang lain, tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh kita menghina orang lain, karena ini semua perkara yang diharamkan. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah al-hurriyah. Prinsip berikutnya adalah kebebasan. Al-hurriyatu mulazimatun lil karamatil insaniyati. Kebebasan adalah salah satu juga hal yang sejalan dengan tadi prinsip ya kemanusiaan. Bahwa haqqun tabi'iyyun li kulli insanin wa hiya aghla wa athman syai'in yuqaddisuhu wa yahrisu alaihi. Kebebasan adalah merupakan hak setiap individu ya. Bahkan ini adalah sesuatu yang paling dimuliakan oleh Islam. Qala Umar bin Khattab li walihi Amr bin al-As. Umar bin Khattab mengatakan kepada gubernurnya Amr bin As, gubernur di Mesir, mata ta'abbadtumun nasa wa qad waladadhum ummahatuhum ahrara. Kata Umar kepada Amr bin As, ya, kenapa kalian ya, atau ketika kalian memperbudak orang lain, maka ketahuilah mereka telah dilahirkan oleh ibu mereka sebagai orang merdeka. Artinya ketika kalian memimpin dengan cara memperbudak orang lain, ya, ketahuilah bahwa
mereka itu dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka. Jamaah rahimakumullah, tetapi tentu kuncinya wa 'alal hakimi tawfirul hurriyat بمختلف مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والsyariah. Maka oleh karena itu kepada pemimpin dalam Islam harus memberikan kebebasan ya kepada masyarakat di dalam hal untuk berpendapat ya, baik dalam hal politik, dalam hal sosial kemasyarakatan, ya, bahkan dalam hal agama, sejauh masih di dalam bingkai daripada syariat. Wa 'alana al-Qur'an hurriyatul aqidah wa hurriyatul fikr wa hurriyatul qalb. Al-Quran telah mengumumkan dan mendeklarasikan kemerdekaan bahkan sampai dalam aspek keyakinan, akidah. Bagaimana itu? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hurriyatul aqidah min ajli hurriyatil i'tiqadi al-hurriyah ad-diniyah mana al-Qur'anu al-ikraha 'ala ad-din. Ya, bentuk daripada kemerdekaan di dalam keyakinan bahwa Al-Quran melarang kita melakukan upaya-upaya yang memaksa non-Muslim untuk masuk ke dalam Islam. Ini Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Ini bentuknya memang kalau secara redaksi adalah khabar, berita, tapi maknanya adalah insya dia, larangan. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Maknanya tidak boleh melakukan apapun usaha yang memaksa non-Muslim masuk ke dalam Islam. Ini tidak disebut di sini, tapi saya tambahkan. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat di Madinah, punya 2 orang anak laki-laki yang dia sudah masuk Islam, tapi anaknya tetap Nasrani. Ketika dia ajak masuk ke dalam Islam, anaknya tetap ngotot tidak mau. Maka dia datang kepada Nabi SAW, meminta izin untuk dia lakukan usaha paksa untuk anaknya biar masuk Islam. Karena dia merasa sebagai orang tua yang sudah membesarkan anaknya, dia ingin juga anaknya nanti selamat di akhirat bersamanya. Maka ketika itu turunlah ayat la ikraha fid din. Tidak boleh melakukan apapun cara yang membuat non-Muslim itu masuk Islam karena terpaksa. Itu untuk anak sendiri. Bagaimana kalau orang lain? Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Yunus ayat 99 juga Allah menegur, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau Muhammad yang membuat orang secara paksa kemudian mereka menjadi orang-orang yang beriman? لأن اعتناق الإسلام ينبغي أن يكون على اعتناق قلبي واختيار حر. Karena memeluk Islam ini harus diasas kepada apa? Kepada iqtina' qalbi, kepada kepuasan hati dan pilihan yang bebas. La sultana fihi lis-sayfi aw al-ikrah min ahadin. Tidak boleh dengan cara kekerasan ya oleh siapapun memaksa orang untuk masuk kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahf ayat 29 berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman mari, yang mau kafir pun silahkan. Jamaah rahimakumullah,
وتقرير حرية العقيدة يستتبع إقرار حرية ممارسة الشرائع الدينية لأننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون ولا يعتدى على كنائسهم ومعابدهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولا يناقشون في عقائدهم إلا باللين والخطاب الحسن. قال تعالى. Maka di antara prinsip kebebasan tadi dalam beragama adalah apa? Ya, Islam memberikan kebebasan kepada non-muslim di wilayah Islam untuk mempraktekkan keyakinan agama mereka. Maka kita tidak boleh untuk kemudian merusak rumah-rumah ibadah mereka. Bahkan jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan kalau kita mengajak mereka ke dalam Islam, maka kita ajak dengan cara-cara yang baik. Kalaupun berdebat dengan mereka, juga berdebat dengan cara-cara yang baik, dengan santun, dengan lembut, dengan argumen. Allah berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Al-Ankabut ayat 46. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini juga yang menjadi penting. Di mana juga kita lihat selain prinsip yang sudah kita sebut tadi, termasuk prinsip ini juga yang kurang jalan di dalam pemimpin-pemimpin muslim, terutama lagi sistem yang kerajaan dan monarki. Ya. Apa dia? Hurriyatu al-fikri wal qawli, yaitu kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat. Ya. Raghaba al-Islam fi at-tafkir wal nazar at-taliq wa at-ta'ammul fi asra'il kawn lit-tawassul bil 'aqli wal mantiqi ila isbat as-sani wa isbat an-nubuwati wa fahmi ma ja'a bihi al-anbiya wal rusul wal ifadah min kunuz al-ardi. Jadi Islam mendorong pemeluknya untuk senantiasa berfikir, senantiasa mengkaji, agar manusia ini bisa sampai kepada apa? Mengenal dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waja'ala at-tafkir fadilah islamiyah wal ayat al-Qur'aniyah al-mutalabah bi istiqdam al-fikr katsira. Bahkan menjadi salah satu kewajiban dalam Islam ini adalah diperintahkan kita ini berfikir. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang meminta kita ini untuk menggunakan otak kita untuk berfikir. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Yunus ayat 101. Qul unzuru madza fis samawati wal ardh. Katakan, hai Muhammad, silahkan kalian kaji, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa tahtatimu ayatun kathiratun ba'da bayani an-nuzum al-islamiyyah fi al-'aqidah wa ghayriha bi annaha liqaumin ya'lamun, liqaumin ya'qilun, yatafakkarun, yatadabbarun, li ulil albab wa nahwiha. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu setelah menjelaskan tentang prinsip-prinsip di dalam Islam, baik akidah dan sebagainya, ditutup ayat dengan bahwa itu untuk kaum yang ya'qilun, mau berfikir, yatafakkarun, yatadabbarun, liulil albab dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ومن أجل تثبيت الدعوة إلى الفكر وإقرار أحكام العقل السديد ندد الله سبحانه وتعالى بالتقليد في أصول العقائد والشرائع لتكون العقيدة عن وعي وإدراك وإذهان. قال سبحانه وتعالى, maka di antara juga bentuk ajakan untuk kemudian berfikir, maka Islam
melarang orang bertaklid, ya, bertaklid cuma ikut saja, kemudian tidak tahu apa, ya, prinsipnya, apa dalilnya, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, kami tetap mengikuti apa yang kami dapatkan dari warisan nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, sekalipun nenek moyang mereka itu, ya, tidak memahami sesuatu atau yang disembah itu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, mereka tetap menyembah dengan alasan hanya warisan dari nenek moyang, tidak mau berfikir. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini sekarang yang paling menjadi prinsip. Wa hurriyatul fikri tastatbi'u hurriyatar ra'yi wan naqdi wal qaul. Kebebasan untuk berfikir, ya, tapi tentu juga dalam bingkai syariat. Ini juga akan berkonsekuensi untuk kebebasan di dalam memberi pendapat dan mengkritik. وذلك واضح من مبدأ الإسلام في تكوين الشخصية الذاتية والحض على صراحة القول. Dan ini jelas menjadi prinsip di dalam Islam, ya. Bahkan Islam mendorong untuk orang-orang kalau mendapati ada yang salah untuk kemudian berani untuk memperbaiki walaupun terhadap pemimpin yang zalim. Wal amru bil ma'ruf wa 'adami iqraril munkar والجهر بالحق دون خشية من أحد أو مخافة لومة لائم. Harus berani mengatakan yang benar, ya, tanpa takut kepada siapapun atau takut untuk kemudian dicaci maki. فلا يكون النقد حقا فقط وإنما هو واجب ديني أحيانا في ضوء مفاهيم الإسلام. Jadi mengoreksi yang tidak betul itu bukan saja sebuah hak di dalam Islam, tapi dia kadang-kala menjadi satu kewajiban yang harus ditegakkan. Apa beda hak dengan kewajiban? Kalau hak artinya, ya, dia bisa kalau ingin menggunakan, dan tidak menggunakan juga tidak mengapa, itu namanya hak. Tapi yang namanya kewajiban dia mesti jalankan. Jadi kadang-kala, ya, memperbaiki yang tidak benar, ya, artinya mengkritisi yang tidak benar, ini adalah bukan saja hak, tapi ada saatnya menjadi kewajiban. Bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi adalah ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Maka siapapun, sampai ujung daripada hadis ini, li'amatil muslimin, ya, kepada semua kaum muslimin, artinya punya hak untuk menasihati, ya, baik terhadap pemimpin kalau kemudian dilihat ada penyimpangan dari dia. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Seafdal jihad adalah berani mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kita lihat sekarang ini terakhir beberapa contoh dari ini. Wasiratul khulafa'ir rasyidin fi ihtirami haqqin naqdi wa daruratihi khairu syahidin amaliyin ala ibrazi qimatihi wa ahmiyatihi fil Islam. Apa yang dipraktekkan oleh al-khulafa ar-rasyidin dalam memberi kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik pemimpin, ini menjadi
saksi bagaimana Islam menempatkan ya tentang pentingnya dan nilai daripada tadi kebebasan untuk berpendapat. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, Umar mengeluarkan pernyataan ketika diangkat menjadi khalifah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man ra'a fiyya i'wijajan falyuqawwimhu. Siapa yang melihat dari aku penyimpangan, penyelewengan, maka hendaknya dia meluruskan penyimpanganku. Fayujibuhu a'rabiyyun. Waktu itu ada seorang Arab Badu yang mendengar pernyataan Umar ini, kemudian merespon dengan mengatakan, wallahi ya amiral mu'minin, demi Allah wahai amirul mu'minin, lawajadna fika i'wijajan laqawwamnahu bisuyufina hadihi. Kalau kami dapati penyimpangan dan penyelewengan darimu, maka akan kami luruskan itu dengan pedang-pedang kami. Fayaqulu amirul mu'minin mughtabitan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadhihi al-ummati man yuqawwim i'wijaj Umar bisayfihi idza wajja. Umar mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada umat ini ada orang yang berani meluruskan penyimpangan Umar dengan pedangnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa fi haditsin akhar, dalam kisah yang lain, ini saya juga belum pernah dapati penjelasan yang panjangnya, tapi tentu yang potongannya. Qala rajulun li Umar, ittaqillaha ya amiral mu'minin. Faradda alaihi akhar, taqulu li amiril mu'minin ittaqillah. Jadi ada satu orang yang mengkritik Umar, mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah hai amirul mu'minin. Ada orang lain yang merespon kemudian, kamu mengatakan kepada amirul mu'minin bertakwalah kamu kepada Allah. Faqala Umar, da'hu falyaqulha fa innahu la khaira fikum idza lam taquluha wa la khaira fina idza lam nasma'ha minkum. Kata Umar, biarkan dia sampaikan. Tidak ada kebaikan pada kalian kalau kalian tidak sampaikan, dan tidak ada kebaikan pada kami kalau tidak mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Silakan sampaikan. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan, ini paragraf yang terakhir kita ambil, wal hurriyatu la tatajassa fi mafhumil Islam wa la yanfasilu janibud dini fihi 'an siyasah wal madaniyah wa ghairiha. Jadi kebebasan untuk memberi pendapat, mengkritik, ya tentu dengan cara-cara yang sopan, ya. Di dalam Islam bukan saja dalam aspek tertentu kemudian aspek lain, tidak. Ya, dia dalam semua aspek. Kalau ada dalam aspek agama apa fatwa yang tidak benar, kemudian ada orang yang alim tahu, orang alim ini sampaikan kepada pemerintah bahwa fatwanya itu tidak benar, kemudian didiskusikan. Ya, kalau ada dalam hal kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan-kebijakan politik, ada yang tidak tepat, فإن حدث خطأ في تطبيق أحكام الدين أو خلل في خط السياسة الإسلامية أو مصادره للحقوق المدنية في المعاملات الحرة والتصرفات الشخصية, maka apabila ada kesalahan dalam penerapan hukum Islam, ada kesalahan dalam kebijakan politik, ya, begitu juga dalam aspek sosial kemasyarakatan, kana li ayyi muslimin tawjihun naqdi fihi lil hakim wa radduhu ila shawab, maka menjadi hak bagi setiap muslim dalam masyarakat tersebut untuk memberikan koreksi dan membetulkan apa yang tidak betul daripada pemimpin.
كما حصل من المرأة التي عارضت سيدنا عمر عندما أراد وضع حد لغلاء المهور، وجواب عمر لها بقوله أصابت امرأة وأخطأ عمر. Umar pernah ingin waktu menjadi khalifah meletakkan batasan berapa paling mahal mahar itu boleh. Karena melihat orang-orang sudah berlomba-lomba meninggikan mahar. Ya. Sekarang kan kadang-kadang kita lihat juga ya, orang-orang berlomba-lomba meninggikan mahar. 50 mayam, 100 mayam. Ya, orang yang hadir ketika mendengar dedong. Oh, mahal. Nah, Umar ingin menetapkan batasan seberapa tinggi, yang paling tinggi boleh diambil mahar. Ya. Karena dalam Islam tidak ada batasan berapa boleh mahar itu paling tinggi, enggak ada batasan. Ya, cuma nanti ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk supaya mahar itu dimudahkan, ya, diringankan. Ya. Tapi itu dalam bentuk adalah anjuran. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi waktu itu? Seorang perempuan telah mengoreksi kebijakan Umar tersebut dengan mengatakan Rasulullah tidak ada membatasi. Kenapa kemudian Anda membatasi? Islam tidak membatasi. Maka Umar kemudian mengatakan apa? Betul perempuan itu salah saya. Betul perempuan. Jadi bukan saya dalam kebijakan politik dan sosial, tapi termasuk fatwa agama pun, kalau itu keliru dari pemimpin, maka siapa yang paham tentang itu, maka dia berhak untuk mengoreksi dan membetulkan. Dan seperti contoh bagaimana perempuan ini membetulkan fatwanya Umar, padahal kita tahu bagaimana posisi Umar sebagai khalifah dan kemampuan Umar di bidang agama. Jamaah rahimakumullah, inilah beberapa ya dari prinsip lanjutan. Maka kalau kita lihat ya, terutama di sistem pemerintahan yang monarki, yang kerajaan, itu kan sudah nyaris tertutup kebebasan untuk kemudian berpendapat, ya, dan kemudian tadi mengkritik, ya, sehingga kebijakan pemimpin atau raja itu menjadi absolut, ya, menjadi absolut. Ya, bahkan kalau ada yang sesungguhnya sudah menyimpang kemudian dikoreksi, maka yang koreksi ini akan dimasukkan ke penjara, bahkan kalau mungkin lebih tajam lagi akan dikirim ke Sukabumi atau ke Balikpapan. Padahal dalam Islam ini adalah sebuah prinsip dalam pemerintahan di mana diberi kebebasan orang untuk berpendapat, tapi semuanya adalah sejauh tentu dalam koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip daripada Islam. Tidak juga seperti kebebasan yang dianut oleh Barat yang kebablasan. Ya, kalau Barat artinya apa? Ya, kalau orang ya misalnya di Barat, di Prancis tidak salah saya, ada pantai yang di situ orang bebas tidak pakai pakaian sehelai pun. Ya. Nah, ini dianggap prinsip kebebasan yang harus dihormati. Ya. Tapi ini kan kebablasan. Ya. Karena apa? Karena itu meruntuhkan ya, kehormatan daripada manusia. Ketika sesuatu yang aib untuk dilihat orang secara fitrah manusia, tapi ketika itu kemudian dibuka, ini kan meruntuhkan. Nah, jadi Islam sekalipun tadi menjadi prinsip hal kebebasan dalam berpendapat, ya, tetapi tetap semua dikunci dengan prinsip-prinsip daripada nilai-nilai Islam, tidak seperti yang dianut oleh Barat. Begitu juga dalam hal konteks kemanusiaan, ya,
Itu adalah satu prinsip yang dijunjung tinggi oleh Islam, tapi semuanya adalah dibingkai dengan nilai-nilai daripada Islam itu sendiri. InsyaAllah jemaah rahimakumullah, nanti akan kita sambung. Mungkin saya juga akan membaca dulu untuk kita pilih beberapa yang paling penting ya, karena setelah ini saya lihat susunannya adalah tentang pembagian kekuasaan di dalam Islam, yang saya pikir tidak perlu untuk kemudian detail pembahasannya, karena seperti saya sampaikan nanti ya, mungkin kita akan pindah kepada fikih muamalah maliyah. Ya, mungkin demikian jemaah rahimakumullah. Mungkin ada yang ingin diinikan atau kita diskusikan sedikit, atau ada yang ingin bertanya, atau kita akhiri. Saya persilahkan mungkin. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dilihat di kiasan yang terkandung dalam Al-Quran dan Rasul, pedomannya apa? Ya, ini terlalu umum pertanyaannya, tidak bisa di ini. Yang spesifiknya bagaimana spesifiknya? Ayat Al-Quran yang menerangkan. Nah, ini juga tadi spesifik apa yang sudah kita bahas ini semua. Tentunya ketika bicara tentang Islam, maka mesti sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, ya. Maka tadi ketika ini ya disusun oleh para ulama ya, menjadi satu pembahasan dan bahkan menjadi ilmu fikih yang mandiri, yaitu fikih siasat. Ya, apa-apa yang dimuat dalam pembahasan di sini kan tadi adalah merupakan apa namanya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, contoh yang baru saja kita baca, misalnya tentang memuliakan manusia. Kan disebut ayat tadi, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia ini. Ya. Kemudian tadi ketika apa namanya dibicarakan tentang kebebasan untuk berpendapat, mengkritik. Nah, itu kan diangkat hadisnya ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Artinya apa? Apa yang dilihat menyimpang, maka kemudian semua itu berhak untuk kemudian memberi nasihat kepada yang lain untuk kemudian kembali kepada yang benar. Sehingga tadi sampai dicontohkan juga dalam hal ya bagaimana ya, ketika Umar memberi fatwa dalam agama, maka seorang perempuan yang faham tentang agama telah mengoreksi Umar bahwa tidak betul menetapkan batasan tertinggi mahar, karena Al-Quran tidak menetapkannya, Nabi tidak menetapkannya. Maka Umar kemudian menerima, mengatakan perempuan ini yang benar, fatwa saya yang keliru. Nah, artinya bahwa tadi ya semua yang dibahas di sini itu tentunya selalu diikat dengan dalil. Apakah daripada Al-Quran, daripada hadis? Maka kalau ada yang ditanya secara apa namanya luas, ya tentu sangat luas untuk kita jawab. Tapi semua yang dibahas di sini seperti yang sudah kita ikuti pertahapan-pertahapan, itu semuanya didasarkan kepada tadi sumber daripada dalil, ya, sumber dari dalil. Cuman seperti yang kita sebutkan bahwa ya sekarang ini ya yang paling ironi seperti saya juga sudah sampaikan di sini, seperti kata Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri Malaysia sekarang, setelah dilantik dan kemudian datang ke Indonesia, ya, kunjungan resmi kenegaraannya, dan di satu pertemuan dengan media grupnya Khairul Tanjung, Anwar Ibrahim mengatakan ironi, negara-negara yang pemimpinnya Muslim, masyarakatnya Muslim, paling tinggi korupsi di dunia. Nah, artinya apa ya? Ironi ketika Islam artinya sudah tegas, ya, seperti prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam kita sebutkan tadi, bahwa
keadilan harus ditegakkan. Tapi ini kan juga hanya menjadi masalah utama dalam pemerintahan-pemerintahan yang pemimpinnya Muslim. Ya, bahwa tadi tidak tegaknya keadilan. Seperti saya sebut di sini di kita, ya, dengan sistem pemilihan langsung. Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Ya, tadi proyek ke tim ses, orang lain ya nggak ada apa-apa. Nah, di mana keadilan? Orang yang mampu punya kompetensi dan punya integritas, karena bukan tim ses nggak dapat kepala daerah digeser. Orang-orang yang nggak bisa apa-apa karena dianggap tim ses dan mendukung, kemudian itu yang dapat ini. Jadi ini yang bahkan ya, prinsip-prinsip inilah yang kita lihat diamalkan oleh orang Barat, ya, dalam hal ya prinsip-prinsip ini. Begitu juga persoalan equality before the law. Kita hanya ada di mulut, ya, kata orang siliptik. Semua orang di mata hukum adalah sama. Tapi kenyataannya apa? Ya, giliran orang yang ya punya, ya, kata punya duit atau punya relasi ya dengan kekuasaan, dia yang sudah jelas-jelas salah, kemudian bisa dibolak-balik pasalnya menjadi tidak salah. Orang yang kemudian tidak punya duit, orang yang tidak punya relasi tadi, salahnya kecil kemudian disalah-salahkan. Bahkan sekarang ini marak disebut dengan namanya kriminalisasi. Nah, padahal prinsip dalam Islam kan, ya juga prinsip dunia lah. Dan di hukum kita juga akan selalu dibunyi-bunyikan equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Ya, tapi dalam prakteknya ya tadi ini tidak jalan prinsip ini, ya, yang jalan adalah ya kebalikannya. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, ya, padahal Islam sudah meletakkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep dan landasan-landasan. Cuma kemudian tadi ya kita sayangkan ketika pemimpin-pemimpin Islam ya tidak menerapkan prinsip-prinsip ini, ya, sehingga kemudian kacau balau. Kemudian kalau kita melihat contoh dari kepemimpinan Islam kadang-kadang cukup sulit, ya. Dia Muslim, tapi kemudian dalam praktek kepemimpinannya tidak menerapkan nilai-nilai daripada Islam itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita coba angkat untuk supaya kita ada wawasan tentang nilai-nilai kepemerintahan atau kepemimpinan di dalam Islam. Mungkin demikian yang bisa saya ini, ya, kita tutup majelis kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.